Saudara seorang tukang ojek asal Sulawesi tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Rabu 22 Maret lalu. KKB tersebut menyamar sebagai penumpang ojek sebelum melakukan aksi kejam membunuh korban. Penembakan tersebut terjadi di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo melalui keterangan tertulis menjelaskan pelaku penembakan merupakan anggota KKB yang berjumlah 2 orang. Mereka berpura-pura menjadi penumpang ojek. Ketika sampai tujuan di Jalan Kimak, korban yang sedang menunggu pelaku untuk membayar ongkos justru ditembak dari belakang. KKB tersebut diduga menembak korban menggunakan senjata api laras pendek berwarna hitam. Korban atas nama Irwan berusia 25 tahun, merupakan warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Setelah melakukan aksi penembakan, pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat dievakuasi oleh anggota Satgas TNI Polri ke Puskesmas Ilaga, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Jenazah Irwan diterbangkan ke kampung halamannya di Desa Laikang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkaje, dan Kepulauan Sulawesi Selatan menggunakan pesawat pada hari Kamis 23 Maret kemarin. Setelah kejadian penembakan tersebut, aparat gabungan TNI Polri memburu KKB. Aparat gabungan melakukan pengejaran hingga ke arah jembatan dekat PT Unggul. Dikutip dari tribunpapua.com, 3 orang yang anggota KKB dilaporkan tewas dalam perburuan tersebut. Aparat gabungan melakukan pengamatan terhadap pergerakan KKB menggunakan drone. Namun jenazah KKB yang berhasil diamankan hanya 1 orang dengan nama Enius Tabuni berusia 22 tahun. Sedangkan 2 jenazah lainnya berhasil dibawa lari oleh rekan-rekannya. Jenazah Enius Tabuni telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan tradisi pembakaran. Masih mengenai penembakan KKB Tribunas, Irwan, tukang ojek korban penembakan KKB di Papua, sempat mengabari keluarga soal kondisi terakhirnya. Sang istri, yaitu Sri, bercerita kali terakhir berkomunikasi dengan suaminya sehari sebelum penembakan terjadi. Keluarga Irwan tinggal di Desa Talaka, Kecamatan Marang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara Irwan memang menjadi tukang ojek di Papua. Naasnya, dia justru dibunuh oleh KKB Papua di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Rabu kemarin. Sejumlah pelayat mendatangi rumah Irwan, korban penembakan KKB tersebut di Papua. Ketika menunggu jenazah Irwan pada hari Kamis, Sri Indah Wahyuni mengaku tidak menyangka sang suami meninggal dunia akibat ulah KKB. Dia mendapatkan informasi jika suaminya tewas ditembak KKB Papua tidak lama setelah kejadian. Informasi tersebut disampaikan langsung adik Irwan yang juga tinggal di Papua. Saat terakhir menelpon, suaminya itu masih baik-baik saja. Selama 10 tahun, suami Sri selalu memberi kabar dan sang buah hati yang berinisial A menjadi obat rindu bagi sang ayah. Salah satu pesan almarhum Irwan yaitu agar menjaga buah hati mereka yang masih berusia 4 tahun. Diketahui jenazah korban dievakuasi ke Kabupaten Mimika pada Kamis pagi. Korban dievakuasi menggunakan pesawat Cessna 208B Grand Caravan AMA PKRKB dengan pilot Kapten Dharma Sertiadi. Selanjutnya, korban juga telah diterbangkan menggunakan pesawat Batik Air pada hari Kamis kemarin ke Makassar dan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada sore hari. Korban dibawa melalui perjalanan darat dari Makassar ke rumah duka di Kabupaten Pangkep. Pantauan Tribun Timur di rumah korban sudah terpasang tenda. Selain warga, pejabat desa setempat juga sudah berdatangan ke rumah duka sejak kabar berhembus. Setelah itu jenazah disemayamkan di salah satu TPU daerah tersebut.
Seorang anggota polisi di Medan menghajar seniornya karena masalah tidak sabar mengantre di ATM. Korban yang merupakan anggota BRIMOB mengalami luka-luka di bagian kepala akibat penganiayaan tersebut. Bribda Rizky Kemit yang bertugas di Dit Samapta Polda Sumatera Utara dilaporkan telah melakukan penganiayaan di Kecamatan Medan Tuntungan Medan pada hari Minggu 19 Maret. Sementara korban bernama Bribka Mahadi Sihombing merupakan senior Bribda Rizky. Keduanya tidak saling kenal meski sama-sama anggota polisi karena tidak mengenakan seragam dinas kala peristiwa terjadi. Penganiayaan tersebut bermula saat Bribka Mahadi Sihombing sedang bertransaksi di ATM, sementara pelaku menunggu di luar. Pelaku yang merasa emosi karena korban terlalu lama bertransaksi di ATM meminta untuk didahulukan. Namun permintaan pelaku tidak dihiraukan oleh korban. Setelah korban keluar, Bribda Rizky memelototi Bribka Mahadi sambil marah-marah. Kemudian Mahadi bertanya alasan Bribda Rizky memelototinya. Bribda Rizky kemudian meminta korban untuk menunggunya di luar. Namun setelah korban selesai bertransaksi, terjadilah perselisihan dan pelaku mengaku sebagai anggota polisi. Bribda Rizky Kemit yang emosinya memuncak memukul korban di bagian wajah serta menendang perut korban. Mendapatkan pukulan, Bribka Mahadi memberitahukan ke pelaku bahwa dirinya juga merupakan seorang anggota BRIMOB. Mendengar hal tersebut, Bribda Rizky bukannya berhenti, tapi malah semakin emosi dan terus memukuli korban. Kemudian, warga yang melihat kegaduhan tersebut mencoba melerai. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di bagian wajah dan memar di bagian kepala. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tengku Fatir Mustafa mengatakan korban telah membuat laporan kasus penganiayaan di Polsek Medan Tuntungan pada Rabu 23 Maret. Kasus ini telah ditangani oleh penyidik Polsek Medan Tuntungan dan Propam Polda Sumut. Petugas juga telah melakukan visum terhadap korban yang hasilnya akan dijadikan sebagai materi penyidikan. Bribda Rizky Kemit belum ditahan karena masih menjalani proses pemeriksaan. Sementara itu, Kapolsek Medan Tuntungan Ibtu Christine Malahayati mengatakan petugas masih mendalami kasus penganiayaan dengan mengumpulkan sejumlah bukti. Diketahui rekaman CCTV aksi penganiayaan yang dilakukan Bribda Rizky Kemit beredar luas di media sosial. Bribda Rizky kini sudah diamankan di unit Provos Samapta Polda Sumut, namun statusnya belum tersangka. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, kuasa hukum David Ozora menyebut para pelaku penganiayaan kliennya, yaitu Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan, telah menebarkan fitnah dengan menyebut David melakukan pelecehan seksual terhadap AG. Mereka juga mengantongi bukti bahwa AG lah yang aktif menghubungi David hingga terkesan cari perhatian alias caper. Hal tersebut dikatakan Melissa Anggraini selaku kuasa hukum David Ozora dari LBH Ansor pada Kamis 23 Maret. Perlakuan tidak baik David kepada AG disebut-sebut jadi pemicu penganiayaan yang dilakukan oleh Mario di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan pada 20 Februari lalu. Bentuk perlakuan tak baik itu diduga pelecehan seksual yang dilakukan dia terhadap AG terungkap dalam adegan rekonstruksi yang digelar pada hari Jumat 10 Maret. Namun Melissa menuturkan selama ini David yang difitnah telah melecehkan perempuan berinisial AG. Pihaknya juga mendapatkan bukti chat dari HP korban. Sejak tanggal 25 Januari hingga hari kejadian, AG aktif mengirim pesan kepada David. Selain itu, AG juga mengadu beberapa hal hingga mengirimkan foto beberapa kali. Dalam kasus penganiayaan David, Polda Metro Jaya telah menetapkan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas sebagai tersangka. Sedangkan pacar Mario berinisial AG itu ditetapkan sebagai pelaku karena berstatus sebagai anak di bawah hukum.
AG yang dilabeli sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Sementara tersangka Mario dan Sean Lucas dan juga AG dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Itu adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Mario, anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, yaitu Rafael Aluntri Sambodo, menganiaya korban D usai mendengar ada perlakuan tak baik terhadap AG. Mario mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG, kekasihnya, mendapat perlakuan tak baik dari korban. Setelah itu, Mario menceritakan hal tersebut ke temannya, yaitu Sean Lucas, yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Sean memprovokasi Mario hingga Mario menganiaya korban sampai koma. Sean AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Sean juga merekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Dulu Pak. Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, anak berkonflik dengan hukum yaitu AG itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU tugasnya, dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU berkonflik dengan hukum, dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan, dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jangka waktu penahanan untuk anak hanya 5 hari. Kemudian yang bersangkutan tetap ditempatkan di LPKS selama 5 hari. Mario Dandi Satrio disebut-sebut sengaja menyebarkan video penganiayaan David Ozora untuk membanggakan diri sendiri. Anak mantan pejabat pajak tersebut diduga menyebarkan video penganiayaan brutal terhadap David ke teman-teman sekolah korban. Hal itu disampaikan kuasa hukum David dari LBH Ansor, Melissa Anggraini, pada Kamis 23 Maret. Melissa menuturkan tidak ada hal yang meringankan dari perbuatan Mario dan DCS. Sebab sudah sebulan David masih terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Perwakilan keluarga David, Alto Luger, juga menilai bahwa Mario menuliskan narasi yang seolah menantang saat menyebarkan video penganiayaan tersebut. Tujuannya agar para teman-teman David takut pada dirinya. Atas penyebaran video tersebut, Alto sudah berdiskusi dengan keluarga korban dan tim kuasa hukum. Dia pun berencana membuat laporan baru ke polisi. Sidang kasus Mario Dandi ini rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk untuk tersangka Sean Lucas dan pelaku yang juga kekasih Mario, yaitu AG. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Chuyamto, saat dikonfirmasi awak media pada hari Kamis, menuturkan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh PN Jaksel dalam proses menyidangkan para tersangka. Akan tetapi, karena perkara ini menjadi sorotan atau perhatian publik, maka akan dilakukan penanganan berbeda dari perkara lain. Hal itu sesuai dengan pedoman Mahkamah Agung terkait penanganan kasus yang menarik perhatian publik luas. Sementara untuk tersangka anak yaitu AG, nantinya akan diterapkan hukum acara yang berlaku dalam persidangan anak. Salah satunya yakni dengan menggelar proses persidangan secara tertutup. Kekinian, berkas perkara penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi masih berada di tim penyidik Polda Metro Jaya dan belum dilimpahkan ke kejaksaan. Tanya Mario, kejaksaan juga belum menerima berkas perkara tersangka lainnya, yaitu Sean Lucas. Tetapi dipastikan kejaksaan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait perkara Mario Dandi dan Sean Lucas. Berbeda dengan dua tersangka lain,
Perkara AG telah berada di bawah kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Pelimpahan berkas perkara kekasih Mario tersebut telah dilakukan pada hari Selasa, 21 Maret 2023. Saudara terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir C yaitu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menuliskan surat untuk putra bungsunya yang berulang tahun. Surat tersebut ditulis keduanya di Rutan Makobrimob dan Rutan Kejagung, Jakarta pada Kamis 23 Maret 2023. Mulanya kabar A yang berulang tahun kedua ini diumumkan oleh putri bungsu Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo yaitu Trisa pada Instagram pribadinya. Trisa mengunggah beberapa momen kebersamaan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo bersama A. Dalam unggahan tersebut, Trisa juga melampirkan sebuah kertas yang ditulis oleh orang tuanya untuk si bungsu yang berulang tahun. Surat Putri Chandrawati berada di slide kedua setelah surat dari Ferdi Sambo. Mereka menulis surat untuk mengucapkan selamat ulang tahun kedua kepada putra bungsunya berinisial A. Putri Chandrawati minta maaf tak bisa hadir di sisi A hingga tak bisa memeluk tubuhnya di hari spesial tersebut. Di balik jeruji besi, Sambo juga mendoakan agar putranya selalu diberikan umur panjang, sehat, berkat, dan sukacita. Meski saat ini Ferdi Sambo tidak ada di samping A, mantan Polri itu berharap doa, cinta kasih, dan sayang orang tua bisa selalu hadir di hidup sang putra. Begitupun dengan Putri Chandrawati yang juga mengirim surat untuk putranya yang saat ini menginjak usia ke-2 tahun. Ibu 4 anak itu pun berharap bisa secepatnya bebas dari penjara. Dia ingin segera kembali memeluk dan menemani putranya. Diketahui Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo berada di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas pembunuhan Brigadir C. Keduanya divonis berat oleh hakim. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, sementara Ferdi Sambo divonis mati. Pelaku pembunuhan dan mutilasi perempuan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengaku ingin meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarganya sendiri. Pelaku bernama Heru Prasetyo tersebut mengaku menyesal telah menghabisi nyawa AI dengan cara sadis. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Heru kepada aparat kepolisian setelah yang bersangkutan diamankan di wilayah Temanggung pada Rabu 22 Maret 2023. Heru mengaku ingin bertemu dengan keluarga korban agar bisa meminta maaf secara langsung. Selain itu, dia juga ingin bertemu dengan keluarganya untuk menyampaikan permintaan maaf. Dalam video tersebut, Heru juga menyampaikan aksi pembunuhan dilakukannya karena dilatar belakangi utang pinjol. Dia ingin lari dari utang pinjol dan mencari cara cepat untuk melunasinya. Sebelumnya, seorang perempuan muda ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah kamar penginapan wilayah Pakem, Sleman pada hari Minggu 19 Maret malam. Korban yang diketahui berinisial AI tersebut tewas dalam kondisi dimutilasi. Tubuh korban dipotong-potong menjadi bagian kecil, sementara pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan aksi kejamnya. Korban sendiri akhirnya ditemukan oleh penjaga penginapan yang curiga penghuni kamar tidak pernah keluar. Setelah diintip dari jendela, ternyata korban sudah ditemukan bersimbah darah di kamar mandi. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke polisi.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Polisi Nuredi Irwansyah Putra, mengatakan tersangka Heru Prasetyo melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta milik korban. Korban merupakan seorang perempuan warga kampung Ngadi Surian, Kementerian Keraton Kota Yogyakarta. Keinginannya untuk mendapatkan uang dengan cepat itulah yang memicu tersangka nekat menghabisi korban, lalu mengambil harta benda korban. Sementara alasan atau motif melakukan mutilasi sesuai dengan keterangan tersangka yaitu untuk menyembunyikan jejak pembunuhan. Tersangka berencana membuang potongan tubuh korban ke septic tank atau toilet penginapan. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka sempat mampir ke sebuah warmindo dan memikirkan pekerjaannya. Dari hasil pemeriksaan polisi, harta benda korban yang dikuasai pelaku diantaranya adalah motor Honda Scoopy berwarna putih dan satu buah jenis handphone yang dijual senilai Rp600.000. Tersangka kini dijerat pasal tindak pidana pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP. Pukul 14.00, pelaku keluar dari kamar untuk bertemu dengan korban. Setelah itu, pukul 15.15, pelaku dan korban sampai ke lokasi wisma dan masuk di kamar 51. Setelah pukul 15.15 masuk di kamar, terjadilah peristiwa pembunuhan, yaitu diawali dengan pelaku memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala. Kemudian setelah korban tidak berdaya, maka pelaku melakukan penyayatan di bagian leher dengan menggunakan pisau komando atau pisau bayonet. Selanjutnya, korban dibawa ke kamar mandi dan dilakukan mutilasi. Setelah itu, pada pukul 19.00, pelaku kemudian keluar ke resepsionis untuk memperpanjang masa sewa kamar tersebut dengan memberikan uang 100.000. Setelah itu, kemudian pelaku kembali lagi ke kamar untuk melanjutkan kegiatan mutilasinya. Kemudian, pada pukul 20.30, pelaku meninggalkan wisma menuju Wamindo terdekat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di live update pagi pemirsa. Namun setelah jeda pariwara yang berikut, saya masih akan menemani Anda dalam program live update sport.